Shalom. Haleluya, shalom. Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita semuanya sama-sama saat ini bersatu hati, kita mau menyembah, meninggikan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, satukan hati kita untuk kita mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, Dia pasti akan benar-benar memberkati kita semuanya. Biarlah ibadah ini tidak sia-sia, tapi kita pulang membawa sesuatu yang baru dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya bilang kita bangkit berdiri. Tolong tampilkan LCD Mazmur 91. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa ini di hadapan Tuhan Yesus sebelum kita masuk dalam penyembahan. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah doa ini menjadi gaya hidup kita setiap hari di rumah kita masing-masing.
di atas segala raja yang memerintah seluruh dunia. Haleluya. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Masih mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan melihat hati kita yang setia sampai saat ini karena Tuhan itu baik bagi kita. Katakan keep smile, kiri kanan, depan belakang pada saudara kita. Keep smile, tetap senyum ya. Haleluya, dimanapun kita berada, senyum itu ibadah. Haleluya. Tuhan Yesus itu sungguh baik, Dia sungguh baik.
menjadi sayang. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara dikasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan Pentekos. Silakan LCD untuk menampilkan Pentekos ketiga. Kita pakai berdiri lagi ya. Nggak etis kalau kita duduk mengucapkan ini. Saya undang kita pakai berdiri lagi. Kita mengucapkan ini dengan iman. 1, 2, 3. Pentekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Sudah kami kembali. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, anak Tuhan harus luar biasa. Tuhan berbicara hari ini, memiliki pandangan yang benar di kala kesusahan itu datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara miliki pandangan yang benar di saat pergumulan, penderitaan, kesusahan itu menimpa dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponi proses demi proses dalam hidup kita, supaya kita memiliki pandangan yang benar, supaya kita memiliki pikiran yang benar, supaya kita memiliki pikiran yang baik, memiliki pikiran yang positif, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pandangan yang benar, bagaimana proses hidup kita datang, kita tidak akan menjadi kuat. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyah imannya. Supaya tidak ada yang goyah imannya, supaya kita tidak lemah iman kita, supaya kita tidak semangat iman kita karena penderitaan, karena kesusahan yang ada di dalam hidup kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini dunia berubah, saudara. Tadi malam kita pertemuan dengan Pak Andi lewat Zoom, saudara. Tadi malam saya sampaikan itu hasil dari Kul 2, saudara. Bukan saya bikin trik sendiri, saudara. Bahkan Natal, Gembala Lain katakan tidak ada Natal. Kita bikin aja ibadah biasa. Nanti dilayani oleh gembala pembina kita lewat Zoom, saudara. Itu yang disampaikan hambanya. Bahkan kemarin pertemuan Kul 2 yang bulan kemarin dikatakan gembala-gembala sudah mulai abarsa. Kenapa? Karena Pak Andi mau tayangkan tetangga ibadah mulai Zoom, mulai online lagi. Tapi gembala-gembala yang dibawa Pak sampai 2, bagaimana gembala-gembala ibadah yang 18? Kita tetap ibadah, Pak. Kita semua sehati, sepakat harus ibadah. Puji Tuhan, Pak Andi kemarin sampaikan kalau di bawah penggembalaan Pak Andi Rayo 18, Mega Bekasi, DTC, Makoran, Grand Wisata, Cibitung,
Itu semua lewat online dan Zoom. Belum ada ibadah. Apalagi kegiatan-kegiatan tengah minggu gak ada. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah. Jadi kalau gembala bikin pengumuman, bikin aturan, bukan saya bikin trik sendiri, garis bawahi. Itu semua dari atas. Kita harus taat, amin. Orang yang taat tidak bantah-bantah. Kalau kita nuruti kemauan kita akan bantah. Kenapa kok takut, imannya sekarang ngeri segala macam? Saya bukan bikin aturan sendiri, semua dari atasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini goncangan demi goncangan, semua punya tantangan. Bukan berarti gembala nggak ada proses hidup kita, ujian, semua punya, saudara. Tapi hari ini Tuhan katakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena penderitaan, karena persoalan hidup, karena pergumulan hidup, saudara. Makanya firman Tuhan hari ini dikatakan miliki pandangan yang benar dikala kesusahan itu datang. Kalau kita tidak memiliki kedewasaan pada saat proses datang, pada saat perubahan datang, kita komplain yang ada. Tidak memiliki pandangan yang benar, menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Hati-hati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada kesukaran. Di mana ada kehidupan, ada penderitaan. Karena itu kita harus bersyukur. Kita harus lapang dada. Kita harus tetap berpikir positif, saudara. Sesuai dengan 1 Tesalonika 3 ayat 3. Kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita pun ditentukan untuk hidup di dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam proses hidup. Jangan sampai ada yang goyang imannya. Hari-hari ini kita ditegakkan supaya kita membangun mesbah keluarga, membangun hubungan dengan keluarga kita. Dengan mesbah keluarga kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dilema, saudara. Sementara saya harus taat sama pemimpin, sementara di sini harus mengikuti maunya apa jemaat, saudara. Tapi tidak apa-apa, saya diam dan berdoa. Saya diam bukan berarti masa bodoh, saya minta tuntunan Tuhan. Di mana hampir jam berapa itu selesai? Jam 10 lebih. Tidak ada nakal, hanya sumpah. Niko nanti yang khotbah disertai dengan perjamuan kudus. Di mana imannya Pak Niko nggak luar biasa, tapi bukan berarti takut. Mari jangan mudah kita menghakimi orang lain. Kita berbenah diri kita. Kita harus saling mendukung, saling mendoakan. Itu jauh lebih baik, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah seperti misterius. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Siapa yang tahu akan hari esok? Saya mau tanya. Kita tidak akan tahu. Tapi ketahuilah bahwa hidup ini memang ada persoalan, ada penderitaan, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi dalam gereja, perubahan-perubahan terjadi, miliki pandangan yang benar, saudara. Jangan saling mengejas, jangan saling kita menghakimi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Gak usah membanding-bandingkan yang lain, gereja lain. Semua gereja, semua hamba Tuhan gak ada yang sempurnanya Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyadari saya tidak sempurna, makanya saya butuh dukungan doa. Situasinya sekarang berbeda, bukan berarti di rumah gak berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi
dikasih Tuhan, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Itu adalah jalan yang terbaik, saudara. Kehidupan ini seperti kita sedang melakukan pertandingan iman, saudara. Dalam memenangkan pertandingan iman, mari jangan menyerah di tengah jalan, jangan putus asa, jangan kecewa, saudara. Di saat saudara kecewa, kehancuran akan kita hadapi. Di saat kita kecewa, kita tidak akan memenangkan pertandingan iman. Kita tidak akan meraih janji-janji Tuhan. Kita tidak akan menerima mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Katakan kiri kanan, jaga hati. Jaga hati. Jaga hati. Jaga hati. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Amin. Di dalam kita memenangkan pertandingan iman, saudara, jangan menyerah, saudara. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan mahkota bagi setiap kita. Jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan menoleh ke belakang. Kita mata rohani kita tertuju pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Ibaratnya kita apa yang dikatakan sedikit meramal, tapi tidak dapat kita ramalkan. Jika kita memahami saat ini, kita akan sanggup menangani angin ribut, badai, berbagai macam persoalan hidup kita yang melemahkan kita. Ungkapan yang menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini diwarnai dengan kesusahan, diwarnai dengan penderitaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 16 ayat 33, ayo kita baca. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini berbicara apa, saudara? Dalam Yohanes 16 ayat 33 berbicara bahwa kesukaran, penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Kesukaran dan penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus tetap jaga damai sejahtera kita. Kita harus jaga hati kita, supaya kita bisa mengucap syukur, supaya kita bisa memiliki pandangan yang benar di saat kesusahan datang, di saat penderitaan itu datang. Dan firman Tuhan katakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kita harus kuat, saudara. Kalau kita tidak kuat, kita tidak akan menangkan pertandingan iman. Kalau kita tidak kuat, saudara, saudara tidak akan meraih mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku adalah Yesus sendiri, telah mengalahkan dunia. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Dunia ini dikuasai oleh dosa. Tapi Tuhan katakan, kamu jangan takut, karena Allah telah mengalahkan dunia. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kesukaran dan penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Tadi malam disampaikan tata ibadah mulai berubah. Mazmur 91 harus dibacakan, Pentakosta harus terus kita sampaikan. Dan aturan-aturan ibadah juga disampaikan, termasuk pembicara. Kalau berdele-dele, koordinator sudah begini-begini. Tidak apa-apa, semua harus mau disiplin. Biasanya habis ibadah kita bisa ngobrol, bisa bercanda, habis ibadah langsung pulang. Masih bersyukur kita bisa ibadah. Yang setuju katakan amin. Perubahan-perubahan ini gak pernah kita duga. Kita sambung lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Nanti pada poin-poinnya.
Saya sampai jam berapa tadi? Setengah 8 lebih. 8 lewat 10. Jam 8 lebih tadi saya lihat. Iya, 8 lewat 10. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman dapat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berbicara apa? Rasul Paulus menyatakan pandangannya perihal apa? Banyak hal yang membuatnya mengatasi berbagai hambatan, berbagai persoalan sampai garis finish. Firman yang kita sampaikan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berbicara apa? Penderitaan, kesusahan, kesulitan, kita harus mengakhirinya sampai garis finish. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lemah iman kita, supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Sebenarnya apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Dari akhir hidup kita, apakah kita menang dalam pertandingan iman? Bukan awalnya tapi akhirnya. Jaga hati, jaga pikiran kita. Memang kondisi saat ini banyak berubah. Kalau kita nggak jaga hati, kita bersungut-sungut menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi itu bukan solusi, itu bukan dari Tuhan. Mari miliki pandangan yang benar di saat kesukaran itu datang. Kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 kita sudah baca. Ada 3 pandangan, saudara. Ada 3 pandangan yang ditujukan hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Ada 3 hal yang kita renungkan hari ini. Tentang hari ini, hari kemarin, hari esok. Yang pertama, ia memiliki pandangan yang benar. Rasul Paulus memiliki pandangan yang benar perihal hari ini, sesuai dengan ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus memandang hari ini dengan, di sini dikatakan apa? Dengan sukacita, dengan suatu kepastian. Ikut Tuhan itu ada kepastian. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, penderitaan, lalu kita tetap setia sekali Yesus, tetap Yesus, ada kepastian. Bukan mudah-mudahan. Dan tidak memandang dirinya sebagai tawanan Romawi, tetapi dia sebagai suatu korban bagi Allah. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat yang 6. Mengenai dirimu, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini berbicara apa? Rasul Paulus memiliki pandangan yang benar tentang hari ini, dan tidak memandang dirinya sebagai tawanan Romawi, tetapi suatu korban bagi Allah. Dia memiliki pandangan, dia mengherankan tentang kematian. Pandangannya begitu jelas bahwa ia telah siap untuk menghadap Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, miliki pandangan yang benar tentang perihal hari kemarin. Kita baca dulu Mazmur 25 ayat 7 dengan cepat. Mazmur 25 ayat 7 ada 3. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai
Walaupun banyak tantangan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar kepada setiap umatnya, maka kita harus bersukacita. Ketika Rasul Paulus melihat ke belakang, ia menjumpai apa? Hidup ini tidak mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perlombaan yang perlu diselesaikan. Sesuai dengan Filipi 2 ayat yang ke-16, tolong dibuka. Filipi pasal 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apapun Bapak Ibu Saudara kita lakukan tidak akan percuma, tidak akan sia-sia, saudara. Walaupun mungkin manusia tidak perhitungkan, Tuhan perhitungkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara lakukan semua diperhitungkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di sini dikatakan tidak percuma untuk memenangkan pertandingan iman, saudara. Ada perlombaan yang perlu kita selesaikan dalam dunia ini, seperti kita memenangkan pertandingan iman. Mari selesaikan dengan baik sampai garis akhir. Ada peperangan yang perlu kita perangi, yang perlu kita menangkan, saudara. Ada tugas yang perlu kita kerjakan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua dikasih talenta, semua dikasih tanggung jawab. Di sini Tuhan katakan ada peperangan yang perlu kita menangkan, ada tugas yang perlu kita kerjakan, ada perlombaan yang perlu kita selesaikan. Memang hidup ini tidak mudah, saudara. Ingatlah, mari kita bergantung kepada Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, miliki pandangan yang benar perihal hari esok, saudara. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8, tolong dibuka. Ada 3 poin saya ambil dari ayat ini, saudara. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, 3 poin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apapun Bapak Ibu lakukan tidak percuma. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota yang disediakan Tuhan, mahkota kebenaran. Miliki pandangan yang benar perihal tentang hari esok sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Ada orang yang memandang hari esok tanpa kepastian, baik semasa hidup maupun di ambang kematian. Damai sejati kita dapatkan, kita tahu di masa yang akan datang, dan itu akan terjamin. Artinya apa, saudara? Dalam kita menangkan pertandingan iman, kalau saudara serius dan sampai garis finish, saudara tidak akan percuma. Dan Tuhan sediakan, sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan. Jadi ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi orang yang terus kita berlomba sampai memenangkan pertandingan iman sampai garis akhir. Dan firman Tuhan hari ini, apapun keadaan hari ini, miliki pandangan yang benar di saat kesusahan itu datang. Saya percaya orang yang memiliki pandangan yang benar, saudara akan menangkan pertandingan iman. Saya percaya di saat saudara memiliki pandangan yang benar, ada mahkota kehidupan yang menjadi bagian kita. Jangan lemah, jangan goyah iman kita, tetap setia, tetap berpikir positif, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil WL, imam musik. Saya panggil juga jemaat. Silakan bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikan isi hatimu, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Roh Kudus berjelaskan setiap kebenaran-Mu lebih jelas dan lebih dalam lagi. Berkatilah setiap anak-anak-Mu tetap semangat, tetap kuat Tuhan, dalam memenangkan pertandingan iman sampai garis finish Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya mahkota kebenaran itu akan menjadi bagian kami, dan kami akan menangkan pertandingan iman Tuhan. Hanya kekuatan Allah yang mampukan setiap umat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa. Berkati kami Tuhan, untuk kami Tuhan mengingatkan tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, goncangan dunia ini Tuhan, kami tidak tahu apa terjadi Tuhan esok hari Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan, sampai kami menyelesaikan pertandingan iman ini ya Bapa. Berkati yang Tuhan Ibu Nini Krisyanti yang sudah Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya, penghidupannya, kesehatannya Tuhan. Terus kuatkan dia Bapa, berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan untuk kembali, boleh kasih Tuhan untuk memakai, persilakan. Salam saudara. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Gerapan ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala kami yang terkasih, Ibu Nini Krisyanti. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu, dan Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Pengumuman kita untuk hari ini tanggal 18 Oktober. Pertama, kalau ada yang baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini saudara, kami menyambut saudara dengan senang hati, dan Anda boleh berdiri saja di tempat. Ada yang baru pertama kali yang datang beribadah ke tempat ini? Semua jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman kita saudara terkasih, pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu sudah terkumpul 138.454.000. Sumbangan sukarela 59 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu sudah tercapai 117.285.000. Jadi total seluruhnya 255.739.000 yang sudah digunakan atau terpakai lebih kurang 54.883.000. Jadi total dana kas pembangunan kita sampai hari ini 200.906.000. Sumbangan bahan bangunan terkumpul juga di tengah-tengah pembangunan kita 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu. Kami percaya Bapak dan Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Biar Tuhan memberkati semua persembahan saudara. Kegiatan sepekan. Pertama, kegiatan tengah minggu diliburkan. Yang kedua, ibadah raya minggu depan 25 Oktober 2020 diadakan 3 kali, yaitu ibadah pertama tetap jam 7.30, ibadah kedua tetap jam 10, ibadah ketiga tetap jam 17 atau jam 5 sore. Semua sekolah minggu ditiadakan hanya lewat online atau YouTube. Bagi jemaat yang sudah menetap menjadi jemaat GBI Gerapan minimal 3 bulan, yang sudah beribadah 3 bulan menetap di tempat ini, dapat mengajukan pembuatan KKJ dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan fotokopi KTP dan pas foto 3x4 berwarna 2 buah. Dan diharapkan dapat mendaftarkan diri ikut serta dalam diakonia kedukaan sebesar Rp10.000 per bulan. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat atau anggota keluarga yang menjadi peserta kita. Agar diambil KKJ yang sudah jadi atas nama Preti Helen Kreski Saragi. Wih, namanya dari Israel ini. Preti Helen Kreski Saragi. Saragi mungkin kurang H ya. Kayaknya di kalau orang Batak ini Saragi. Saragi. Oh, ini luar biasa ini ya. Ada Saragi ya. Yang kedua Ernawati Saragi. Nah, ini saudara ya, kalau kita melihat ada yang kenal, bilang informasikan agar menghubungi sekretariat bagi yang sudah namanya ini tertera di sini. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Diimbau setelah ibadah selesai agar Bapak dan Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing.
Jadi tidak ada lagi berduyun-duyun, ngobrol-ngobrol, langsung pulang ke rumah. Haleluya, terima kasih Bapa yang di surga. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami yang pertama ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tetap berpegang pada iman kami sekalipun situasi dan kondisi dunia saat ini Tuhan. Bila kami tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan, menyatakan penyertaan-Mu bahkan hikmat marifat-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gembala pembina kami, Pak Nikonetor Harjo, gembala cabang, gembala rayon, gembala ranting Tuhan, bahkan gembala kul. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan, situasi dan kondisi yang sulit ini Tuhan. Tapi Engkau tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka untuk tetap kuat di dalam iman mereka, bahkan mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai bangsa kami dan pulihkan bangsa kami, biar kami terhindar dari virus corona ini Tuhan. Semuanya bisa berjalan dengan baik, ekonomi kami, situasi dan kondisi keamanan kami tetap stabil Tuhan. Jadi kerinduan hati kami, bahkan umat-Mu, gereja-Mu, orang-orang kudus-Mu, jemaat-Mu yang ada di Indonesia dapat juga beribadah dengan baik Tuhan, berkuasa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan yang datang. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan umat-Mu yang bersandar dan berharap kepadamu, berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kelepasan, Engkau yang memberikan kami jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih bahkan rencana untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Kami hanya juga bersandar kepadamu Tuhan. Engkau yang memulai, bahkan Engkau yang akan menjadikan dana-dana yang kami perlukan, bahkan panitia yang ada kami serahkan di dalam tangan-Mu. Yang Engkau beracara bagi pembangunan gereja kami, bahkan juga gereja-Mu di tempat ini. Pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ada unity, saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini menjadi kerinduan hati kami pagi hari ini. Engkau tetap ada dalam hidup kami, dan kami tetap Tuhan rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih. Kami akan sempurnakan doa kami pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti ampunilah orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke Tuhan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai